pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi segitiga. Nah, apa saja yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pengertian dari segitiga, yang kedua jenis-jenis segitiga, yang ketiga sudut istimewa dari segitiga, yang keempat yaitu mencari luas dan keliling dari segitiga. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut. Pengertian segitiga. Nah, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, apa saja jenis-jenis dari segitiga? Yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu menurut panjang sisinya, dan yang kedua menurut besar sudut-sudutnya. Nah, menurut panjang sisi ini segitiga dibagi menjadi 3. Yang pertama segitiga sembarang, yang kedua segitiga sama sisi, dan yang ketiga segitiga sama kaki. Sedangkan menurut besar sudut-sudutnya, segitiga ini dibagi menjadi yang pertama yaitu segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, yang ketiga segitiga tumpul. Nah, sifat-sifat dari segitiga. Yang pertama yaitu sifat-sifat segitiga sembarang. Yang pertama yaitu ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya tidak sama besar. Dan yang ketiga, tidak memiliki simetri lipat. Keempat, tidak memiliki simetri putar. Dan yang kelima, tidak memiliki sumbu simetri. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat segitiga sama sisi. Yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu di mana ketiga sisinya itu sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar, yaitu sama 60 derajat. Yang ketiga, memiliki 3 simetri lipat. Yang keempat, memiliki 3 buah sumbu simetri. Dan yang kelima, memiliki 3 buah simetri putar. Selanjutnya yaitu sifat-sifat segitiga sama kaki. Nah, yang pertama memiliki 2 sisi yang sama panjang. Yang kedua memiliki 2 sudut yang sama besar. Dan yang ketiga memiliki 1 buah simetri lipat. Keempat, tidak memiliki simetri putar. Kelima, memiliki 1 buah sumbu simetri. Sifat-sifat segitiga lancip, yaitu ketiga sudutnya lancip. Yang kedua, kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Sifat-sifat segitiga siku-siku, yaitu salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Yang kedua, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sifat-sifat segitiga tumpul. Yang pertama, salah satu sudutnya tumpul. Nah, bisa dilihat pada gambar,
di mana salah satu sudutnya berbentuk tumpul. Yang kedua, kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Garis istimewa segitiga. Yang pertama yaitu garis tinggi, di mana garis tinggi ini adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya membentuk sudut siku-siku. Nah, yang kedua yaitu garis bagi. Garis bagi adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya dan membagi sudut-sudut tersebut menjadi dua sama besar. Yang ketiga yaitu garis berat. Garis berat adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, yang keempat yaitu ada garis sumbu. Garis sumbu adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik pada segitiga dengan sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang secara tegak lurus. Nah, berikut merupakan pembuktian rumus luas segitiga. Nah, dimana misalkan kita menggunakan sebuah persegi panjang yaitu ABCD. Nah, ini pada gambar adalah persegi panjang ABCD yang kemudian dipotong menjadi dua bagian, di mana kita beri nama AC, yaitu merupakan diagonal yang membagi persegi panjang ABCD menjadi dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Nah, luas persegi panjang ABCD ini adalah panjang dikali lebar, di mana luas ABCD itu sama dengan luas ABC ditambah dengan luas ACD. Luas ABC itu sama dengan AB dikali BC sama dengan luas ABC ditambah luas ACD. Nah, karena segitiga ABC dan ACD merupakan dua segitiga yang kongruen, sehingga luas ABC itu sama dengan luas ACD. Nah, luas ABC itu AB dikali BC sama dengan luas ABC ditambah luas ACD. AB dikali BC sama dengan 2 dikali luas ABC. Sehingga luas ABC itu sama dengan setengah dikali AB dikali BC. Nah, pada segitiga ABC, AB dan BC secara berturut-turut merupakan alas dan tinggi segitiga ABC. Jadi terbukti bahwa luas untuk segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, yang berikutnya yaitu pembuktian rumus keliling segitiga. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui panjang ketiga sisi yang dimiliki oleh segitiga. Karena keliling segitiga merupakan jumlah dari masing-masing sisinya. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC, di mana kita simbolkan keliling dari segitiga ini adalah K, dan panjang sisi-sisinya kita beri nama D, E, dan F. Maka keliling dari segitiga di samping adalah K sama dengan D ditambah E ditambah F. Sehingga rumus keliling sebuah segitiga yaitu keliling sama dengan panjang sisi 1 yaitu
sisi D ditambah panjang sisi 2 sisi E ditambah panjang sisi 3 sisi F, atau bisa juga disingkat dengan K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, contoh soal mencari luas segitiga. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang alas 18 cm dan tinggi 15 cm. Hitunglah luas bangun segitiga tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui panjang alasnya tadi adalah 18 cm. Sedangkan tingginya yaitu 15 cm. Ditanya luas segitiga. Maka luas tadi adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sehingga luasnya setengah dikali 18 dikali 15 sama dengan 405. Contoh soal mencari keliling segitiga. Nah, sebuah segitiga sama sisi mempunyai panjang sisi 3 cm. Berapakah keliling segitiga tersebut? Memiliki panjang sisinya yaitu 3 cm. Maka untuk mencari keliling yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 yaitu 9 cm. Nah, berikut adalah soal latihan. Yang pertama yaitu suatu segitiga sama sisi memiliki panjang 20 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Yang kedua yaitu sebuah segitiga siku-siku ABC diketahui luasnya sebesar 24 cm persegi dan tingginya 8 cm. Hitunglah alas segitiga siku-siku tersebut. Nah, ini adalah ilustrasi dari segitiga pada soal nomor 2. Nah, itulah tadi materi mengenai segitiga. Silahkan dipahami kembali. Jika ada yang tidak paham, silahkan ditanya langsung pada saya atau kita diskusikan di grup WA. Nah, untuk tugas silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.